Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Rumah Belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan kita ini berguna dan bermanfaat. Amin. Bab 5. Laporan membaca buku. Pertama, mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Kedua, menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi. Kemudian, menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan non-fiksi yang dibaca. Yang terakhir, mempertunjukkan kesan pribadi terhadap salah satu buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk teks eksplanasi singkat. Bab 5. Buku fiksi dan non-fiksi. Pertama atau A. Butir-butir penting buku fiksi dan nilai-nilai buku fiksi. B. Kesan pribadi terhadap buku ilmiah yang dibaca. C. Pesan buku fiksi yang dibaca. Serta D. Ulasan buku fiksi. A. Butir-butir penting buku fiksi dan non-fiksi. Pertama, akan kita bahas definisi buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Butir-butir dalam buku non-fiksi. Serta butir-butir dalam buku fiksi. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita dan bersifat imajinatif, hayalan. Buku fiksi tidak membutuhkan pengamatan dalam perbuatannya, dan terkadang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan secara faktual, karena memang bersifat hayal, imajinasi. Sementara itu, buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya. Buku non-fiksi berisi informasi yang bermanfaat bagi pembaca. Ciri-ciri buku fiksi dan buku non-fiksi. Pertama, ciri-ciri buku fiksi. Menggunakan gaya bahasa. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif, kias. Kemudian berdasarkan imajinasi atau hayalan. Kemudian kita beralih kepada buku non-fiksi. Ciri-ciri buku non-fiksi. Pertama, menggunakan gaya bahasa formal, resmi. Kedua, menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif, makna yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Kelima, berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Jenis-jenis buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi. Pertama, novel, roman, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan drama. Kemudian buku non-fiksi. Pertama adalah buku non-fiksi pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, serta buku pengayaan kepribadian. Butir-butir penting dalam buku non-fiksi. Pertama, kulit muka buku atau sampul buku atau cover. Ada kata pengantar, daftar isi buku, daftar pustaka, glosarium, dan indeks. Butir-butir penting buku fiksi.
Pertama, unsur intrinsik buku fiksi. Tema, ada amanat, tokoh atau penokohan, ada sudut pandang, ada latar. Kemudian unsur ekstrinsik buku fiksi dari bahasa, latar belakang pengarang, nilai-nilai dalam karya sastra. B. Kesan pribadi terhadap buku ilmiah yang dibaca. Pertama, menunjukkan kesan pribadi terhadap buku ilmiah. Yang kedua, menyusun kesan pribadi buku dalam bentuk eksplanasi. B. Kesan pribadi terhadap buku ilmiah yang dibaca. Pertama, menunjukkan kesan pribadi terhadap buku ilmiah. Selanjutnya, menyusun kesan pribadi buku dalam bentuk eksplanasi. Menunjukkan kesan pribadi terhadap buku. Pertama, kesan pribadi terhadap buku dapat didasarkan dari dua segi. Kesan pribadi dapat menunjukkan berdasarkan bentuk atau tampilan fisik buku. Yang kedua, kesan pribadi dapat ditunjukkan berdasarkan isi atau informasi penting dalam buku. Langkah-langkah menyusun kesan pribadi dalam bentuk eksplanasi. Pertama, menentukan informasi yang menarik dalam buku pengayaan yang dibaca. Yang kedua, menyimpulkan isi buku dengan mengemukakan aspek menarik dalam buku pengayaan disertai alasan. Ketiga, menyampaikan isi buku dan aspek menarik dengan memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. C. Pesan dari buku fiksi yang dibaca. Pertama, menentukan pesan buku fiksi yang dibaca. Kedua, menganalisis pesan dari buku fiksi. Langkah menemukan pesan dalam karya sastra berupa novel atau cerpen. Pertama, membaca dan memahami bagian per bagian dalam novel atau cerpen. Yang kedua, mencermati penokohan setiap tokoh dalam cerita. Ketiga, mencatat bagian penting seperti peristiwa penting atau masalah dalam cerita. Keempat, mencatat tema cerita dan nilai-nilai yang ada dalam cerita. Kelima, menentukan pesan atau amanat berdasarkan catatan-catatan sebelumnya. Langkah menganalisis pesan dari buku fiksi. Pertama, cermati pesan yang Anda temukan. Kemudian, temukan bukti pendukung berkaitan dengan pesan tersebut. Bukti pendukung dapat berupa perilaku tokoh, dialog tokoh, peristiwa yang ada dalam cerita, atau unsur-unsur pembangun cerita yang lain. Anda dapat menganalisis pesan dalam novel dengan mengaitkan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kaitkan pesan yang Anda temukan dengan nilai-nilai dalam kehidupan, seperti moral, sosial, religi, atau agama, dan sebagainya. D. Ulasan resensi buku fiksi. Pertama, unsur-unsur resensi. Kedua, menyusun ulasan buku fiksi. Yang ketiga, mendiskusikan buku fiksi. Unsur-unsur resensi: menyusun ulasan buku fiksi, mendiskusikan buku fiksi. D. Ulasan resensi buku fiksi. Pertama, unsur-unsur resensi. Kedua, menyusun buku fiksi. Ketiga, mendiskusikan buku fiksi. D.
ulasan resensi buku fiksi. Pertama, unsur-unsur resensi. Kedua, menyusun buku fiksi. Ketiga, mendiskusikan buku fiksi. Unsur-unsur resensi buku fiksi. Pertama, judul resensi. Kedua, identitas buku. Ketiga, pendahuluan atau pembuka resensi. Keempat atau selanjutnya, isi resensi. Dan kelima adalah penutup. Identitas buku mulai dari judul buku, penerbit, tahun terbit, pengarang, dan sebagainya. Langkah-langkah menyusun ulasan buku fiksi. Pertama, membaca dan memahami isi buku yang akan diulas. Yang kedua, menyampaikan atau menyajikan fisik buku. Ketiga, menggambarkan isi buku secara keseluruhan dari bab ke bab. Keempat, membahas atau mengkritik fisik buku tersebut. Kelima, memberi pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi buku. Selanjutnya, terakhir, mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut beserta manfaat yang akan didapatkannya. Langkah-langkah mendiskusikan ulasan buku fiksi. Pertama, membicarakan latar belakang dan masalah dalam diskusi. Kedua, membicarakan alasan-alasan munculnya suatu masalah atau tujuan dalam memecahkan masalah yang diharapkan. Yang ketiga, membicarakan beberapa kemungkinan tentang pemecahan masalah tersebut. Keempat, menyimpulkan hasil diskusi yang dilakukan. Kelima, melaksanakan kesepakatan diskusi. Pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud buku fiksi dan non-fiksi? Yang kedua, sebutkan ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi. Ketiga, sebutkan jenis buku fiksi dan non-fiksi. Keempat, langkah apa saja dalam menemukan pesan dalam karya sastra berupa cerpen atau novel. Kelima, langkah apa saja dalam menyusun buku non-fiksi. Anak-anakku sekalian, ini adalah buku pegangan yang Bapak pegang. Dimohon untuk dipelajari dan dimengerti. Ya, buku pegangan ini pun bisa kalian jadikan sebagai referensi kalian untuk menambah pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Jangan lupa beri tanda like, komentar yang membangun, serta subscribe bagi yang belum menekan tanda subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.